Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, Amang Inang dan seluruh kita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, hari Jumat 9 Januari 2026, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau memberikan bagi kami kehidupan yang baru, kesempatan yang baru untuk menikmati hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk menjaga Tuhan dalam tidur kami semalam, sehingga hari ini kami memperoleh kekuatan yang baru. Mari Tuhan, sebelum kami memulai kehidupan kami ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya dalam menjalani hidup ini, kami boleh bersandar hanya kepada firman Tuhan saja, dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Allah, kami sudah siap mendengar. Amin. Amang Inang, firman Tuhan bagi kita hari ini, hari Jumat 9 Januari 2026, diambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam bahasa Batak tertulis di Opat Musa Onom ayat 24 sampai 26. Songonom ma didok disi. Sai di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah maho, di pasodakon Jehovah ma bohina tuho, jala asi rohana midaho. Di dopakon Jehovah ma bohina tuho, jala di pasarhon ma damena tutodim. Amang Inang, setiap pagi saya percaya kita akan bangun dalam berbagai macam pemikiran. Ada yang bangun dengan penuh semangat, ada juga yang bangun dalam kondisi masih lelah, mungkin karena kurang istirahat, begadang malam mengerjakan segala sesuatu. Atau ada juga yang cemas karena pagi hari ini kita mempunyai banyak pekerjaan, tanggung jawab yang harus diselesaikan di kantor, ataupun banyak tugas-tugas sekolah yang harus diberikan kepada guru, dan banyak lagi hal-hal yang menghantui kita ketika kita bangun pagi hari. Di tengah segala ketidakpastian itu, Tuhan memberikan satu berkat yang indah bagi kita hari ini dalam nats yang kita baca tadi, yaitu berkat Harun. Berkat Harun ini bukan sekedar kata-kata indah, tetapi merupakan janji Tuhan yang hidup. Memang Inang, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam nats hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama dikatakan di situ adalah Tuhan memberkati engkau. Artinya berkat Tuhan ini bukan hanya berbicara masalah materi, tetapi juga berkat Tuhan ini adalah berkat kesehatan, berkat kesempatan, berkat kekuatan, berkat hikmat dan penyertaan dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua dikatakan melindungi engkau.
Ternyata selain berkat, Tuhan juga mengatakan Ia akan melindungi kita. Artinya, walaupun dunia ini penuh dengan resiko, banyak bahaya yang mengintai kita. Bahaya pergumulan batin, ketakutan-ketakutan yang tidak terlihat, walaupun ada yang terlihat. Tetapi Tuhan ternyata bukan hanya memberkati kita, Dia juga melindungi kita dari hal-hal yang jahat, mungkin tidak terlihat mata, tapi Dia juga mengatakan akan melindungi kita walaupun dari hal-hal yang tidak terlihat. Yang kemudian dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Puji Tuhan, ternyata Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita. Dia mengatakan Ia akan menyinari kita dengan wajahnya. Artinya Tuhan itu senantiasa memperhatikan kita. Dia tidak pernah berpaling, Dia tidak pernah mengabaikan. Dia bagaikan matahari yang selalu menyinari bumi dan memberi terang bagi anak-anaknya. Lalu juga dikatakan dan memberi engkau kasih karunia. Memang inang kasih karunia ini adalah sesuatu hal yang tidak pantas kita terima, tapi Tuhan juga memberikan bagi kita. Artinya sungguh Allah itu sangat baik. Dia akan menolong kita ketika kita gagal. Dia akan menghibur kita ketika kita sedih, dan Dia akan menopang kita ketika kita jatuh. Itulah artinya Tuhan memberikan kita kasih karunia. Walaupun kita tidak pantas menerimanya, tapi Tuhan akan memberikannya itu bagi kita. Yang terakhir dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang di sini dikatakan bukan berarti tidak ada masalah. Damai sejahtera di sini katakan adalah bahwa Ia akan memberikan kita ketenangan meskipun badai hidup itu datang menghampiri kita. Damai hidup itu tidak hanya ditentukan oleh keadaan, tapi ketika ada Allah dalam hati kita, maka bagaimanapun kuatnya gelombang itu, Dia akan memberikan ketenangan bagi kita. Memang inang ada sebuah ilustrasi ketika ada seorang anak kecil yang dia setiap hari berangkat ke sekolah, tapi dia harus melalui jalan yang sepi dan cukup jauh. Jadi ketika dia setiap pagi mau berangkat ke sekolah, dia selalu agak ketakutan karena di jalan dia harus berjalan sendiri dan jalan itu sepi. Nah, akhirnya suatu pagi bapaknya melihat bahwa anak ini sepertinya agak gelisah dan takut, dan ia memutuskan setiap pagi si bapak ini akan mendampingi dia dan ada di belakang anak ini beberapa langkah, mengikuti anak ini berjalan di belakang. Nah, ketika hal itu terjadi, si anak menjadi tenang karena dia tahu ada bapaknya beberapa langkah di belakangnya. Walaupun kadang-kadang dia tidak melihat ke belakang, tapi dia yakin ada bapaknya yang menjaga dia. Nah, pada suatu ketika si anak ini ketika berjalan, dia mau terjatuh. Tetapi sebelum anak itu jatuh, ada tangan bapaknya yang menopang dia dan menangkap dia sehingga dia tidak menjadi jatuh. Akhirnya si anak itu tersenyum dan mengatakan, "Aku tahu bahwa Bapa tidak pernah jauh dariku." Amang inang, begitulah ketika kita berjalan bersama Tuhan dalam hidup ini. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah secara kasat mata, tapi kita percaya ketika kita berdoa dan memohon penyertaan Tuhan, maka Dia senantiasa mengawasi dan menopang kita sehingga kita tidak akan pernah jatuh. Amang inang, akhir kata, marilah kita memulai pagi kita hari ini. Yang pertama, janganlah memulai hari ini dengan takut, tapi mulailah hari ini dengan berkat Tuhan. Yang kedua, jangan berjalan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi ingatlah Tuhan senantiasa ada. Dia senantiasa menyertai kita. Dan yang terakhir, bawalah damai Tuhan kemanapun kita pergi. Akhir kata, menginang, saya mengajak hari ini kita melangkah. Peganglah janji ini. Ada berkat, ada perlindungan, ada kasih karunia, dan ada damai Tuhan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu. Terangi jalan kami dengan wajah-Mu, penuhi kami dengan kasih karunia-Mu dan damai yang dari-Mu. Biarlah hari ini kami hidup dengan keyakinan bahwa Engkau menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Supasuhami o Tuhan, sayu sehonda memi, sai ape hontang ami Tuhan, lehon tu agogomi. Di portibion bain maaf Tuhan, aborat nilas di roha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasuhami o Tuhan, sayu sehonda memi, sai ape hontang ami Tuhan, lehon tu agogomi. Abang Inang, mari kita tutup renungan kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.